Kita bersyukur karena kita boleh dipilih Tuhan menjadi umat dan kita boleh mendapatkan penebusan daripada Tuhan. Namun, kekristenan bukanlah sesuatu hal yang hanya sampai kepada penebusan saja. Tuhan merindukan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah, menghasilkan hal-hal yang berguna, bahkan yang menjadi sesuatu dampak buat orang lain. Dan kita akan membahas pada saat ini tentang buah roh. Seperti yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lewat hal ini, Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi Kristen adalah bukan stop sekali lagi hanya kepada percaya, tapi menjadi Kristen itu harus menghasilkan buah. Sebagaimana yang kita telah baca tadi, bahwa buah yang pertama di sini adalah berbicara tentang kasih. Ini bukanlah buah roh yang terpisah, tapi ini seperti satu buah yang menghasilkan ataupun satu buah dengan 9 rasa. Karena itu tidak ada strata yang bisa kita bagi dalam setiap buah roh tersebut. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa kasih di atas sukacita ataupun yang sebagainya. Berikutnya kita akan membahas hal-hal tersebut. Yang pertama, tentang kasih. Kasih tidak bertujuan mencari kepentingan diri sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Kasih atau agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi, Paulus menggambarkan bahwa kasih ini adalah kasih Allah yang tanpa pamrih kepada dunia ini. Kasih itu sebenarnya cakupannya luas sekali. Dengan mengacu pada 1 Korintus 13 ayat 4-8, kita akan dapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih adalah kegiatan, kelakuan, dan tindakan, bukan hanya sekedar perasaan batin atau motivasi. Ada yang menarik kita simak di sini, bahwa kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, yang secara harfiah artinya adalah ketidakbenaran, diliterasikan dari Adikia. Dengan kata lain, kasih itu selalu berhubungan dengan kebenaran. Jadi waktu kita mengasihi, patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah sukacita, dalam bahasa Yunani kara. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata ini beraneka ragam, seperti sukacita, gembira, bahagia, kesukaan, dan girang. Kata Yunani kara berasal dari kata kerja kairo, artinya bersukacita, bersenang-senang, dan digunakan sebagai salam saat bertemu. Kata Yunani kara memiliki 3 makna utama dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, kegembiraan yang meluap-luap. Yang kedua, sukacita adalah kegembiraan yang mendalam yang timbul dari hubungan pribadi kita dengan Allah. Menarik sekali bahwa kata di atas itu ditulis oleh Paulus saat dia dalam penjara. Artinya, di dalam Tuhan akan ada selalu sukacita meskipun secara tubuh bahwa Paulus mengalami penganiayaan. Selengkapnya kita bisa baca dalam kitab Filipi. Dengan kata lain, bahwa sukacita itu tidak pernah berdasarkan hal-hal duniawi, tapi sukacita itu selalu dikerjakan oleh Tuhan. Yang ketiga, sukacita itu berarti secara metonimi kesukaan buah-buah atau hasil dari sukacita. Karena itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Selanjutnya, kata kara tidak mengandung sukacita duniawi atau sukacita karena berhasil mengalahkan orang lain. Sukacita ini hanya berdasar pada Allah saja. Yang ketiga, damai sejahtera atau airin.
Alkitab atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai artinya yang pertama tidak ada perang, tidak ada kerusuhan atau aman. Yang kedua, tentram atau tenang. Ketiga, keadaan tidak bermusuhan atau rukun. Secara garis besar, kata Yunani Airin ini berarti damai. Perjanjian Baru Yunani menggunakan kata ini dalam 8 pengertian pokok. Yang pertama, sebagai lawan dari kata perang atau perselisihan dalam Lukas pasal 14 ayat 32. Yang kedua, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan, dan hambatan. Lukas pasal 2 ayat 29. Yang ketiga, sehat, makmur, bahagia, dan segala keadaan yang baik. Yang keempat, sejajar dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani yang berarti adalah selamat atau sehat. Kelima, Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera, bukan seperti seorang yang memerlukan damai, tetapi Dia yang memberikan damai sejahtera. Keenam, Yesus Kristus adalah Pangeran Pendamaian. Lembaga Alkitab menerjemahkan Raja Damai dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 7. Karakteristik perjanjian baru mencerminkan bahwa damai sejahtera adalah milik orang percaya. Damai sejahtera utamanya adalah ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani yang didasarkan atas pengampunan daripada Tuhan. Jadi damai sejahtera adalah pembelian daripada Tuhan. Damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis antara orang lain dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kedelapan, kata Airin sering dipadankan dengan kata agape atau karis. Dan sebagaimana penugasannya bahwa dipertentangan dengan kebinasaan. Itulah tentang buah roh. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maukah setelah kita menerima pemahaman ini, kita mulai memiliki kasih baik kepada Allah dan juga kepada manusia, kita juga boleh terus merasakan damai sejahtera dan kita dalam segala hal boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Akhirnya, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.